Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview bahan pangan yang terdapat pada olahan donat dan juga reaksi yang terjadi pada saat proses pembuatan donat. Donat merupakan makanan yang sangat populer dengan juga memiliki berbagai rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda-beda, dan juga memiliki kandungan protein dan karbohidrat sehingga bisa mengenyangkan. Nah, dalam pembuatan donat ternyata tidak hanya terjadi reaksi kimia saja, tetapi terdapat peristiwa fisika dan biologis. Nah, donat yang mengembang dengan tekstur yang lembut dan berongga-rongga ternyata berhubungan dengan reaksi kimia, peristiwa biologis, dan fisika dalam proses pembuatannya. Berikut penjelasannya. Reaksi apa yang akan terjadi dalam proses pembuatan donat? Yuk kita simak. Yang pertama, bahan-bahan dalam pembuatan donat yaitu 200 gram tepung terigu, 2 sendok gula, 2 sendok mentega, 1 sendok ragi, 1 kuning telur, sejumput garam, dan air dalam pembuatan donat. Yang pertama, tepung. Tepung terdiri dari pati dan protein. Protein di dalam tepung ini terdiri dari gliadin dan glutenia. Yang kedua, yaitu ragi. Ragi adalah mikroorganisme yang bersel tunggal. Di sini saya melakukan proses pencampuran antara ragi dan larutan gula. Dari hal ini, jika ragi dicampurkan dengan larutan air gula, maka akan membentuk proses fermentasi yang dimana gula akan diubah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Untuk mengetahui apakah ragi aktif atau tidak, bisa dilihat dari buih-buih yang dihasilkan. Semakin banyak buih-buih yang nampak, maka lebih cepat adonan donat yang mengembang. Mari kita bahas proses demi proses yang terjadi pada pembuatan donat. Yang pertama, yaitu pencampuran bahan-bahan pembuatan donat. Masukkan larutan gula dan ragi tadi sedikit demi sedikit ke dalam tepung sambil diaduk. Kemudian, tambahkan kuning telur ke dalam adonan untuk menambahkan cita rasa. Lalu, yang terakhir, mentega. Selanjutnya proses pengulenan. Dengan mengulang kesempatan terhadap protein untuk membentuk crosslink menjadi lebih besar. Setelah proses pengembangan, adonan didiamkan beberapa waktu untuk memberi kesempatan terjadinya proses fermentasi. Selama fermentasi, enzim akan menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan tersebut akan terperangkap di dalam jaringan gluten yang terbentuk semakin kuat dan elastis. Jaringan gluten yang terbentuk, maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak. Hal ini akan membuat adonan lebih mengembang. Yang terakhir adalah proses menggoreng. Pada proses menggoreng, ragi yang ada di dalam adonan akan mati, namun adonan akan tetap mengembang karena karbon dioksida yang terbentuk menguap dengan adanya panas. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang terperangkap pada karbon dioksida akan ikut mengembang. Kemudian, gula dan asam amino dari protein dengan adanya panas akan mengalami reaksi Maillard. Dengan naiknya suhu, gula yang terbentuk saat fermentasi akan mengalami reaksi karamelisasi. Reaksi Maillard dan karamelisasi akan membentuk berbagai komponen dan aroma baru pada donat. Nah, jadi dari proses pembuatan donat dapat disimpulkan, tadi kita bisa ambil contoh reaksi kimianya, yaitu terjadinya pencoklatan pada saat menggoreng donat atau disebut reaksi Maillard. Kemudian contoh peristiwa biologi yaitu ada pada saat fermentasi atau pencampuran ragi dan larutan gula. Dan contoh peristiwa fisikanya yaitu pada saat pengulenan. Di balik pembuatan donat ada ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.